Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Bahasa Indonesia 8. Perkenalkan, nama saya Chandana Bulati Novitasari dengan nomor NRP 50142111098 dari Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Aufa Inayah dengan NRP 50052111031 dari Departemen Biologi. Perkenalkan, nama saya Daniel Riza Jarum Diatama, NRP 50142111016 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Daniel, NRP 50112111046 dari Teknik Material dan Metalurgi. Perkenalkan, saya Rosiana Pambayun dengan NFP 50142111032 dari Departemen Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik penelusuran yang kredibel. Karya tulis ilmiah yang baik harus disertai informasi yang aktual dan dapat dipercaya. Informasi tersebut hanya dapat kita temui dengan mencari sumber referensi yang kredibel. Sumber referensi kredibel dapat berasal dari internet maupun dalam bentuk yang sudah dicetak seperti karya ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah untuk mencari referensi adalah yang pertama, mencari referensi yang kredibel. Kedua, membaca dan memahami referensi yang telah dipilih. Ketiga, muncul berbagai ide berdasarkan pengetahuan. Dan yang keempat, diaplikasikan dalam karya tulis ilmiah. Cara menelusuri referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu, jangan terpaku pada satu kata kunci. Yang kedua, jangan mengetik judul atau tema apa adanya. Yang ketiga, jangan langsung tertarik pada hasil Google yang bernomor urut 1. Sumber studi literatur. Yang pertama, ada sangat layak. Contoh dari sangat layak ini adalah artikel ilmiah, jurnal akademik, makalah ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Yang kedua itu layak. Contoh dari layak ini adalah textbook, kuliah dari kampus. Dan yang ketiga tidak layak. Contoh dari tidak layak ini adalah majalah, koran, buku populer, Wikipedia, blog pribadi, laporan proyek, tugas perkuliahan. Kriteria referensi berkategori kredibel. Yang pertama, periksa tanggal penerbitan serta penerbitnya. Dalam katalog dan basis data, semakin baru sumbernya, semakin banyak referensi dan kutipan terbaru. Kedua, hindari website yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi, seperti Wikipedia, blogspot.com, dan wordpress.com. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, gunakan website berdomain resmi, misal .ac.id, domain akademik, .gov, domain pemerintah, .org.id, domain organisasi, .edu, domain pendidikan, .mil.id, domain militer. Yang keempat, sumber referensi harus bisa dilakukan dengan pengecekan ISSN, ISBN, DOAJ, dan lainnya. Ciri-ciri website yang bisa digunakan sebagai sumber rujukan yaitu ada informasi keterangan penanggung jawab. Informasi yang ada di dalamnya harus objektif, tidak banyak iklannya. Rekomendasi situs jurnal yang kredibel. Yang pertama ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Yang kedua, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ketiga, Google Scholar. Berikut ini contoh dari jurnal ilmiah, yaitu Jurnal Sosial Humaniora atau JSH. Lalu ada lagi contoh jurnal ilmiah, POMIDS, Publikasi Online ITS. Berikut ini contoh dari indeksasi. Contoh DOI, yaitu yang dilingkari warna merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengelola referensi menggunakan Mendeley. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Aufa Inayah dari Departemen Biologi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Mendeley, yaitu mengunduh Mendeley dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan account. Nah, yang pertama itu adalah mengunjungi situs Mendeley, yaitu www.mendeley.com, lalu klik tombol sign up dan download pada situs Mendeley, lalu ikuti instruksi yang diberikan pada layar untuk instalasi Mendeley Desktop dan melakukan pendaftaran. Lalu yang kedua adalah menambahkan referensi dari file PDF yang sudah ada. Yang pertama adalah jalankan aplikasi Desktop Mendeley. Dari menu file, pilih Add and Try Manually, dan pada kotak dialog yang tampil, pilih tipe item atau yang berisikan book, artikel, atau yang lainnya. Dan masukkan informasi tersebut ke perpustakaan dalam file-file yang dibutuhkan. Lalu klik tombol Save jika sudah selesai. Dan yang ketiga adalah menambahkan referensi secara manual. Bisa melakukan add dokumen terlebih dahulu, lalu mengisikan seperti yang pada gambar di bawah, mengisikan nama pengarang, judul, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah menambahkan referensi secara otomatis. Yang menambahkan referensi secara otomatis lebih mudah ya, dengan menambahkan add files, yang memencet add files dan memilih file yang akan dimasukkan kepada aplikasi Mendeley. Dan jangan lupa untuk mengeklik tombol save. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengorganisasikan referensi. Yang harus dilakukan dalam mengorganisasikan referensi itu kita memilih dokumennya dulu, terus kemudian kita jadikan satu di folder. Nah, nanti di sana itu kita akan bisa mengelola referensinya dari sana. Next. Yang seterusnya menambahkan citasi di dalam dokumen. Yang pertama kita membuka Microsoft Word terlebih dahulu, kemudian pilih ke menu reference. Sesudah itu kita pilih insert citation, nanti akan otomatis terhubung ke aplikasi Mendeley-nya. Next. Yang 8 membuat bibliografi. Yang harus dilakukan yaitu membuka Microsoft Word terlebih dahulu, terus membuka reference sama seperti tadi, terus kemudian memilih menu insert bibliografi, kemudian tinggal kita masukkan seperti nama pengarang, judul buku, tahun, dan jumlah halaman yang akan dimasukkan sebagai referensi. Next. Membuat grup. Di aplikasi Mendeley ini juga bisa membuat grup. Yang pertama, kita membuka aplikasi Mendeley-nya terlebih dahulu,
kemudian pilih groups, create groups. Nah, nanti kita akan bisa memberikan nama, kemudian kita bisa mengundang siapa saja orang yang akan dapat bergabung ke grup tersebut. Next. Sinkronisasi Mendeley ke Word. Ini caranya cukup mudah. Yang pertama, buka aplikasi Mendeley-nya, klik menu Tools, pilih Install MS Word Plugin. Setelah itu nanti setelah terinstall nanti akan kalian masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya, nanti tinggal sinkronisasi sehingga nanti Word dan Mendeley-nya dapat terhubung. Next. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Office Word. Saya akan buka makalah yang sudah saya buat. Saya akan menstasi bagian informasi yang ada pada baris ini. Maka saya akan menggunakan Google Scholar untuk mendapatkan jurnal yang saya kutip. Saya klik copy, lalu kemudian saya akan membuka Google Scholar. Di sini saya langsung tempelkan informasi yang sudah saya copy, maka akan muncul jurnal yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi. Saya klik, kemudian saya akan menuju halaman jurnalnya. Kemudian saya mengklik di sini ada Mendeley Web Importer. Akan muncul bar seperti ini. Saya centang di sini. Saya klik Add to Mendeley. Baik, setelah saya tambahkan ke Mendeley, maka saya akan bisa melakukan citasi pada bagian seperti ini dengan mengklik Insert Citation. Saya langsung klik Go to Mendeley. Di sini akan muncul tadi yang sudah kita tambahkan. Maka kita bisa langsung klik yang ini. Kita klik Sheet. Maka akan muncul citasi seperti ini. Bisa kita juga akan menambahkan mungkin di sini terkait informasi ini yang juga saya dapatkan pada jurnal. Maka saya bisa langsung klik lagi seperti ini. Klik Go to Mendeley. Saya akan klik sumber jurnal yang lain seperti ini. Saya klik citasi, maka akan muncul citasi seperti ini. Kemudian saya akan membuat daftar pustaka menggunakan Insert Bibliography. Maka akan langsung muncul di daftar pustaka secara otomatis dari hasil citasi yang sudah kita masukkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari tentang pengaplikasian Mendeley ini.